selamat pagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalian masih anak-anak ya. Iya, Pak. Ini yang lain mana ini? Baru 3 orang. Tidur, Pak. Tidur, alhamdulillah. Ketua mana ini, Bu Ketua nih? Oke, sudah ada 5 orang, kita mulai saja ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas online ya, kelas online saya. Ya. Saya adalah Mi adalah aku adalah Kulo adalah Wata Siwa. Oke. Pada pagi hari menjelang siang ya hari ini saya mau menjelaskan tentang dasar animasi ya. Materinya adalah membuat animasi loading ya. Nanti hasilnya like this lah, kurang lebih lah ya. Ini saya belum selesai buatnya. Ini saya membuat ini tadi jam berapa ini? Jam 9:30 tadi. Sorry, ini ada yang kurang nih. Nah, harusnya gini. Nah, ini mungkin masih terlalu cepat ya, karena saya buatnya baru 9:30 tadi ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa buat like this ya, like this boys, girls ya. Nah, langkah pertama ya seperti biasa kita pakai file new, atau mungkin kalian ketika pertama menjalankan itu pilih saja new dokumen yang kita pakai yang ActionScript 2.0. Oke. Nah, ini ya kosongan. Kemudian silakan nanti diatur saja untuk lembar kerjanya ya, lembar kerja dari Flash ya. Namanya stage ya. Mau diatur halamannya mau berapa itu terserah ya, bebas. Kalian sukanya yang lebar atau yang ramping tapi tinggi ya, atau mau cari yang pendek tapi melar, boleh ya. Itu tergantung kriteria masing-masing ya, Mas, Mbak. Atau mau cari yang tinggi tapi juga agak melar sedikit juga boleh ya. Suka-suka kalian, yang penting kalian bahagia. Kalau kalian sudah bahagia, saya juga ikut bahagia gitu ya. Oke. Nah, ini saya pakainya yang default saja. Jadi ukurannya tidak saya rubah. Kemudian saya akan masukkan gambar di sini. Cara memasukkan gambarnya nanti bisa pakai file, kemudian import. Nah, untuk import, nanti di situ ada 4 pilihan. Yang pertama, import to stage. Kalau yang import to stage, itu nanti filenya, entah itu gambar atau video, akan ditampilkan langsung di dalam lembar kerja sini. Kalau kita pilih yang import to library, itu nanti gambar atau videonya hasilnya akan tersimpan pada library.
Kalau ini open external library berarti dia ngambil dari library yang lain. Kemudian ada import video khusus untuk video, gitu ya. Nah, library itu yang mana sih? Nah, ini kalau kalian pakainya yang sama kayak punya saya, ini versi berapa sih ya? CS5 kalau nggak salah. Library itu yang ini. Nah, ini tampilannya yang klasik ya. Cari aja yang gambar buku ini, library. Nah, kalau import to library, nanti objeknya akan masuk ke dalam sini. Cara mengaktifkannya bagaimana? Library-nya nanti di sini ada library, ya. Di window, kemudian library. Itu library. Library itu fungsinya untuk apa sih? Jadi library itu fungsinya untuk menyimpan objek-objek simbol yang sudah kita buat di dalam project Flash ini ya, di dalam sini. Kalau kita sudah membuat objek simbol-simbol tadi, itu nanti akan tersimpan di library. Misalkan kita memasukkan simbol button, simbol movie clip, simbol grafik, nanti dia akan secara otomatis tersimpan di library. Jadi kita bisa misalkan mau buat lagi project baru, karena malas buat lagi, kita bisa ngopi objek-objek yang ada di library dari project yang lama, di-copy, dimasukkan ke library di objek di project yang baru gitu. Nah, di sini saya akan kasih import to apa ya? To stage apa library ya. Benar. Saya cari gambarnya dulu ya. Saya cari gambar yang agak bagus. Agak saja, jangan terlalu bagus. Oke. File, ya ini bedanya. Import to stage, ini saya masukkan ini. Nah, ini dia gambarnya langsung masuk ke dalam lembar kerjanya. Di library-nya kita cek, dia juga masuk. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita membuat, ini saya hapus dulu. Kalau misalkan kita pakai yang import to library, itu nanti dia akan masuknya hanya ke library. Dia tidak masuk ke stage-nya. Nah, ini di library ini kita bisa tarik saja biar dia masuk ke dalam stage atau lembar kerja. Kemudian ini kalau kita perhatikan gambarnya mungkin terlalu besar, lebih besar gambarnya daripada lembar kerjanya. Kita bisa gunakan fasilitas alignment di sini. Ya, aktifkan align to stage, kemudian pilih saja match size-nya yang ini, width and height. Kemudian kita posisikan gambar ini di tengah, horizontal. Oke ya, tadi karena terputus, mohon maaf. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Jadi tadi kita sudah sampai di memasukkan gambar ya. Nanti gambar ini akan kita jadikan background. Ini nanti kita akan buat loading di tengahnya sini ya tadi ya. Kemudian ini gambarnya belum sesuai, belum pas di lembar kerjanya ya, stage-nya. Ini nanti kita bisa klik saja gambarnya, kemudian pakai alignment di sini. Ini diaktifkan, align to stage-nya diaktifkan.
kemudian kita pilih yang align-nya yang kita horizontal dan yang vertical center. Nah, ini fungsinya supaya gambarnya ini dia pas di tengah-tengah lembar kerja atau stage yang sudah kita setting di awal ya. Karena tadi kan saya sudah setting untuk stage-nya, saya menggunakan ukuran default dari Flash ya, jadinya ukurannya 550 kali 400. Oke, ini adalah backgroundnya. Jadi ini karena nanti kita tidak merubah posisi dan ukuran backgroundnya, kita kunci saja supaya kita tidak bisa menyeleksi atau merubah posisi dari background. Jadi kita aktifkan saja pada timeline layer BG ini, kita kunci, kita aktifkan kuncinya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat background ya, ini bukan background untuk halaman tapi latar belakang untuk loadingnya ya. Di sini saya kasih nama layernya BG load. Kemudian saya gunakan rectangle. Nah, ini warnanya bebas, jadi terserah kalian sukanya warna apa ya. Kalau saya sih lebih suka warna hitam ya, jadi saya pakai warna hitam. Di sini sudah saya pilih. Kemudian di sini ada rectangle option. Di sini saya isikan 15. Jadi rectangle corner radius itu fungsinya untuk mengatur rectangle-nya, kotaknya itu sudutnya nanti bersudut 90 derajat atau dia tidak bersudut, jadi melengkung gitu ya. Kalau pengen melengkung, kita bisa atur di rectangle option ini ya. Ini boleh diatur bebas, jadi tidak ada ketentuan harus 15, harus 5 atau berapa, itu terserah. Karena silakanlah kalian berkreasi gitu ya. Nah, ini saya buat rectangle-nya, misalkan saya buat segini. Oke, ada rectangle-nya sudah jadi. Ini akan saya pindahkan posisinya ke bawah. Saya gunakan ini alignment lagi. Untuk posisi horizontalnya saya pilih tengah supaya dia benar-benar berada di tengah halaman. Kemudian saya turunkan menggunakan tanda panah pada keyboard ya. Ini seperti ini. Kemudian saya buat lagi insert layer. Nah, ini adalah nanti akan saya gunakan sebagai frame untuk loadingnya. Frame untuk loadingnya saya gunakan ini saja ya, ini saya copy, kemudian saya aktifkan lagi di layer frame load, saya paste in place, gini, kemudian ini frame loadnya saya pindah ke bawah ya, supaya dia berada di belakangnya BG load. Nah, ini saya ubah ukurannya seperti ini, tinggal disesuaikan saja posisinya. Misalkan ya, atau mungkin biar pas di tengah ya, boleh disesuaikan secara manual seperti ini. Atau kalau yang penting vertikalnya sudah pas, baru di alignment yang horizontal, yang center. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini adalah frame dari loadingnya. Nah, ini untuk framenya bebas, mau diganti warnanya juga boleh ya. Warnanya boleh menggunakan solid color, yang mana solid color itu cuma menggunakan satu warna. Nah, bisa juga kita menggunakan gradasi warna ya. Ini di sini bisa ngatur di sini palette.
Kemudian solid color kita rubah ya. Kalau linear gradient itu dia warna gradasinya dari atas ke bawah, terus ini atas ke bawah gini ya. Kemudian ada untuk linear gradient ada reflect, ada repeat color. Ini tinggal kalian sesuaikan sendiri pengennya pakai apa gitu. Atau kita bisa milih yang radial. Kalau radial itu dia bentuknya ya, sebentar ya, saya geser dulu biar kelihatan. Nah, ini radial. Jadi dia ada titik tengahnya. Ini berupa lingkaran gitu. Itu bebas kalian mau menggunakan warna yang apa, mau solid. Kalau yang gradient kesulitan pakai yang solid aja nggak apa-apa, boleh ya, bebas, karena saya juga nggak pengen menyusahkan kalian yang kuliah online sudah susah kok malah dikasih latihan atau tugas yang susah lagi gitu ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis ya, bukan garis ya, tapi bentuk kotak lagi yang seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi warna hijau ini nanti dia jalan dari kiri ke kanan. Jadi dia efeknya seperti menambah gitu ya. Nah, ini nanti akan kita buat. Caranya tinggal kita ini frame-nya kita kunci dulu supaya tidak terpengaruh. Nah, kita buka kunci untuk yang BG load. Jadi objeknya bisa kita seleksi. Nah, ini nanti yang akan kita copy supaya untuk animasi prosesnya nanti ya. Kita copy, kemudian kita bisa tambahkan 2 layer boleh. Nah, fungsinya apa nanti untuk 2 layer ini? 2 layer ini fungsinya nanti beda-beda. Yang pertama seperti ini ya, saya maskingnya saya hapus dulu. Nah, untuk layer yang baru itu ada isinya, ada yang ini nanti yang dia jalan ke sebelah kanan. Nah, kemudian layer yang tambahan yang baru yang kedua ini fungsinya untuk ngasih efek grid ini ya, itu bisa kita berikan. Kita buat seperti itu nanti. Ini kita copy. Kemudian di layer 4 kita bisa pakai paste in place ya. Paste in place. Kita ganti warnanya karena ini nanti yang jalan ya, warnanya boleh bebas lah, terserah kalian mau buat yang warna apapun boleh, suka-suka kalian. Misalkan saya kasih yang linear. Sini saya kasih warna tambahan. Di sini saya buat dia warnanya yang lebih gelap. Yang ini juga saya kasih warna yang lebih gelap. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Atau kita bisa merubah lagi, yang ini dirubah menjadi warna putih, yang ini putih, yang tengahnya yang kita buat warna hijau yang terang. Itu bebas, kalian mau pakai yang mana bebas ya. Nah, ini gimana caranya biar dia bisa jalan gitu ya. Caranya zoom out dulu. Ini bisa kita geser dulu posisinya, jangan di sini. Kita gesernya bisa pakai yang X atau Y ya, ini supaya dia posisinya tetap sejajar, atau bisa pakai mouse, kita klik, kita geser, gitu juga boleh ya. Bebas caranya yang manapun boleh. Kemudian kita buat yang untuk garis-garisnya ya. Untuk garis-garisnya kita juga bisa copy paste dulu yang BG load. BG load kita copy paste.
copy, kita paste di sini, paste in place ya, supaya kita tidak kesulitan mengatur posisi lagi. Kemudian ini kita rubah ukurannya. Sini saya tarik. Nah, ini misalkan segini. Nah, ini saya copy lagi, copy, paste in place, saya digeser lagi, sorry, saya rubah dulu aja warnanya biar nggak bingung ya, misalkan gini, copy, paste in place, kita geser. Nah, ini bisa juga gesernya pakai ini ya. Ini kan kelihatan gesernya berapa, tapi bebas mau gesernya seberapa, bebas ya, kita latihan saja seperti ini. Copy, paste in place, sorry, copy, paste in place. Nah, ini gini, seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat dia ada yang melewati apa namanya, melewati frame-nya ya. Kita bisa mengakalinya dengan cara kita lubangi saja frame load-nya ini. Ini caranya nanti background-nya ini ya. Sorry. BG load ini kita copy, kita kunci lagi ke frame load di sini, kita paste di situ, paste in place ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini kita bisa delete. Nah, jadi dia frame-nya kosong. Ini kita bisa akali seperti ini. Kemudian kita kembalikan BG load-nya ke bawah aja, nggak apa-apa. Nah, terus untuk yang ini kita pindahkan ke bawahnya frame load. Jadi dia secara otomatis tertutup oleh frame-nya, gitu ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru kita buat animasinya. Animasinya bagaimana? Animasinya tinggal yang ini kita animasikan, kita geser ke sebelah kanan. Kita animasikan dulu. Jangan lupa untuk animasi itu kita harus ngatur ya, FPS-nya berapa, baru kita bisa menentukan berapa frame yang akan kita gunakan. Semakin sedikit jumlah frame yang kita gunakan, maka animasinya akan berjalan lebih cepat, kan gitu. Jadi terserah kalian lah mau berapa, dikira-kira saja. Misalkan di sini saya pakai 72 ya di sini. Di sini saya berikan keyframe. Kemudian di sini saya kasih klik kanan, create classic twin. Nah, kemudian objek yang ini, objek yang ada di keyframe 72 itu saya geser posisinya biar dia berada di sebelah kanan stage. Seperti ini ya. Jadi dia posisinya sudah di sebelah kanan stage. Kemudian yang lain tinggal kita masukkan frame, klik kanan, frame. Ini kita seleksi, klik kanan, frame. Jadi tampilannya seperti ini di awal ya. Ini seperti ini dan ini di sini. Nah, ini kalau kita jalankan,
test movie jadinya seperti ini. Ya, test movie-nya seperti ini. Nah, ini supaya dia kotak yang berjalan itu dia tidak kelihatan kaku banget kayak gitu ya. Jadi nanti yang kelihatan yang ada di dalam kotak-kotak kecil itu kita bisa atur. Kita gunakan, kita manfaatkan yang namanya fasilitas mesh. Tampilannya begini. Nah, ini seperti ini. Jadi masking ini dia memasukkan objek yang tadi ke dalam yang yang panjang tadi ya, dimasukkan ke dalam yang kotak-kotak kecil. Dan itu nanti yang ditampilkan adalah ketika kotak panjangnya tadi melewati kotak-kotak kecil. Nah, itu nanti dia akan ditampilkan. Hasilnya nanti seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Boleh kita atur. Nah, ini saya hapus dulu maskingnya. Boleh kita atur misalkan Pak nggak usah terlalu panjang lah, daripada sampai sini terlalu jauh gitu ya. Kita bisa pindahkan ini ke tengah saja, nggak apa-apa. Tengah, jadi dia ketika dia sudah sampai sini dia berhenti, itu juga boleh. Hasilnya seperti ini. Oh sorry, maskingnya belum saya aktifkan ya. Masking, kemudian saya coba. Nah, ini seperti ini. Supaya kelihatan ketika selesai biar berhenti, saya kasih action dulu. Stop. Ini seperti ini. Saya jalankan. Nah, ini loadingnya. Nah, ketika dia sudah selesai penuh, loadingnya berhenti gitu ya. Oke, seperti itu animasi untuk membuat cara untuk membuat animasi loading ya. Di sini kita bisa menambahkan misalkan ini loadingnya sudah jalan berapa persen sih. Nanti kita bisa tambahkan di sini teksnya berapa persennya, kemudian di sini bawahnya kita tambahkan teks loading dengan animasinya gitu ya. Animasinya boleh menggunakan motion twin, boleh menggunakan shape twin ya, shape twin. Jadi efeknya nanti dia hilang muncul, atau bisa kita tambahkan menggunakan masking dengan objek yang persegi panjang yang sama gitu. Nah, ini sudah jadi animasinya. Untuk loading tinggal kita tambahkan teksnya. Teksnya misalkan di sini persentase, kemudian di atasnya nanti kita kasih loading seperti ini. Ini kita tambahkan teks. Di sini saya kasih misalkan 10%. Nah, ini untuk fontnya bebas ya. Misalnya saya gunakan ini, fontnya saya besarkan. Nah, inilah contoh aja ya. Ini untuk angkanya ini bisa juga kita ubah ya. Jadi munculnya 10% itu ketika kotaknya menyala di kotak pertama. Nah, sampai sini misalkan ini 10%. Jadi di sini kita tambahkan keyframe. Nah, yang belakangnya gimana? Yang belakangnya di sini kita buat dia 0% saja. Jadi loadingnya belum jalan kan gitu. Sampai sini 10%, kita geser lagi misalkan
di sini dia berubah menjadi, ini loadingnya sudah 30%. Nah, ini kita tambahkan insert keyframe, kemudian kita rubah yang 10 menjadi 20. Kemudian kita geser lagi, misalkan sampai sini dia sudah 50% nih. Klik kanan, insert keyframe, di sini kita rubah menjadi 50%. Geser lagi, misalkan di sini saya buat dia menjadi 70% ya, misal saja. Kemudian kita geser lagi, di paling akhir sini kita keyframe lagi, kemudian kita rubah menjadi 100%. Seperti ini. Kemudian di bawahnya nanti silakan ditambahkan saja loading, text loading, kasih titik-titik boleh, kemudian kita atur font size-nya, kita taruh posisinya di tengah dan kita turunkan. Ini ya. Nah, nanti silakan, karena sudah saya kasih latihan untuk animation, twin animation sudah, by frame animation sudah, pembuatan simbol juga sudah, ada grafik, ada button, ada movie clip sudah. Nah, kalian latihannya ini silakan dikerjakan. Kemudian untuk text loadingnya itu silakan kalian berkreasi di situ. Jadi kalian buat sendiri animasinya, mau pakai by frame animation boleh, mau pakai twin animation boleh, mau dibuat bagaimana terserah kalian ya. Jadi bisa lebih bagusnya bagaimana selera kalian saja. Oke, nah nanti untuk latihannya, progresnya seperti pertemuan sebelumnya, progresnya silakan kirim ke email saya, jadi saya bisa ngecek progres kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang pembuatan animasi loading ini ya. Untuk yang dikirim filenya berupa kompresan ya, zip atau rar. Di dalamnya nanti isinya adalah file yang FLA dan SVM. Ini hasilnya seperti ini, 0, 10, 20, 50, 70, 100. Nah, ini kalau misalkan mau dibuat gesernya per 10%, 10%, 10% juga boleh, bebas, nanti bisa kalian kreasikan sendiri. Oke, seperti itu saja untuk latihan atau materi dasar animasi, pembuatan animasi loading ya. Jangan lupa nanti untuk absensinya pada postingan di Siakat yang ada lampiran link YouTube-nya ya. Saya tunggu. Untuk yang kelas pagi yang tadi belum absen karena saya belum upload videonya, jangan lupa silakan untuk absen. Dan untuk yang kelas sore nanti akan saya buatkan link baru dan kalian bisa absen di situ. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk mencoba latihannya ya, karena udah bayar, masuk orang untuk ilmune kan eman-eman ya gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa.